Merah ya coy, merah coy, merah coy. Merah, merah goblok, goblok semua merah goblok. Merah goblok. Lo pikir bagus apa? Yo guys, kembali lagi dengan gua Yusuf dan welcome back to my channel. Ya, seperti yang Anda lihat, video saya kali ini tidak diawali dengan meme atau video lucu, tetapi video yang mengguncang hati nurani. Video ini viral baru-baru ini di Twitter, di mana ada sekelompok orang pesepeda yang sedang goes tapi malah menerobos lampu merah. Ya, kejadiannya di Tegal. Dengan santai dan tanpa rasa bersalah, rombongan penguasa jalan ini menerobos lampu merah. Akibatnya yang seharusnya dapat giliran lampu hijau malah berhenti. Entah apa yang merasuki mereka. Gimana ya? Apa nggak pernah naik sepeda atau gimana? Itu jalanan Fergusowati. Harus tak peraturan dong. Citra pesepeda kan jadi rusak, gimana sih? Tapi saya ada dapat video permintaan maaf mereka dan semoga kejadian serupa tak terjadi lagi. Ngomongin soal sepeda nih, sekarang toko yang ramai bukan lagi toko masker ya. Rasain lo penimbun masker. Toko sepeda yang laris manis boy. Sekarang kita dalam masa transisi menuju new normal dan sepertinya PSBB akan sedikit dilonggarkan. Tapi apakah kita akan begini terus berdampingan dengan corona selamanya? Kasus corona makin bertambah. Itu karena virus ini sangat mudah menular. Tiap-tiap negara memiliki caranya masing-masing untuk bisa mengatasi dan menanggulangi pandemi ini. Nah, karena perbedaan cara penanggulangan inilah bisa jadi masalah untuk mengetahui jumlah yang sebenarnya dan mencegah penyebaran secara luas. Lalu, kira-kira bagaimanakah penanganan virus corona ini agar pandemi berhenti? Menurut Devi Sridhar, selaku Chair of Global Public Health di University of Edinburgh, ada 4 skenario penanganan virus ini agar pandemi berhenti. 4 skenario itu didasarkan pada pendalaman yang telah dipublikasikan dan respon berbagai negara terhadap virus. Apa sajakah itu? Mari kita bahas bersama. Let's go, kita come on. Yang pertama adalah pemerintah bersatu untuk menyepakati rencana pemberantasan yang bergantung pada diagnostik layanan rujukan yang cepat dan murah. Dalam tulisannya di The Guardian, semua negara secara bersamaan akan menutup perbatasan mereka untuk waktu yang disepakati dan melakukan kampanye agresif untuk mengidentifikasi pembawa virus dan penularannya. Misalnya seperti di Selandia Baru. Cara pertama dianggap masuk akal karena vaksin dan obat COVID-19 belum ditemukan. Tetapi sepertinya sejumlah negara sulit untuk bekerja sama. Dia merujuk pada kasus penuduhan Menteri Pendidikan Brazil yang menyebut virus corona adalah cara Cina untuk tanda kutip mendominasi dunia, yang dianggap absurd dan sangat rasis oleh Cina. Cara kedua adalah dengan melakukan lockdown secara berselang sembari menunggu vaksin COVID-19. Untuk cara ini, otoritas kesehatan mesti mengantisipasi kapasitas fasilitas kesehatan yang ada dan pemerintah suatu negara perlu berhitung soal berapa lama mereka harus menerapkan lockdown di daerah mereka. Tapi skenario ini jauh dari ideal. Sistem perawatan kesehatan masih akan tegang dan bidang ekonomi dan sosial dari lockdown akan sangat tinggi, kata Sridhar. Lockdown berselang dapat menyebabkan pengangguran massal, peningkatan kemiskinan anak, dan kerusuhan sosial yang meluas. Sridhar menambahkan, di negara yang lebih miskin, penerapan lockdown bisa jadi dilematis karena dapat lebih mematikan bagi warganya, alih-alih virus corona itu sendiri. Masalah kesehatan seperti kekurangan gizi dan dehidrasi karena keterbatasan akses air bersih adalah potensi masalah nyata bagi negara-negara miskin. Vaksin COVID-19 sendiri diperkirakan baru tersedia pada tahun 2021 mendatang. Salah satu penyebab ketidakadaan vaksin dalam waktu dekat adalah uji coba yang bertahap dan lama. Uji coba dan evaluasi vaksin diperlukan agar hasilnya aman dan efektif dalam mencegah orang terinfeksi virus. Skenario yang ketiga menurut Sridhar adalah pemerintah suatu negara harus melakukan tes secara masif seperti yang dicontohkan Korea Selatan. Sembari menunggu hadirnya vaksin, Korea Selatan meningkatkan tes untuk mengidentifikasi
orang-orang yang telah terinfeksi virus corona dan melacak orang-orang yang telah mereka hubungi, sebelum nantinya mengkarantina mereka hingga 3 pekan. Langkah-langkah menjaga jarak fisik yang lebih santai dapat diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus dan mengurangi tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Dan skenario terakhir dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah dengan mengobati gejala daripada penyebabnya. Petugas kesehatan dapat memberikan terapi antivirus yang mencegah kondisi kesehatan pasien memburuk ke titik di mana mereka membutuhkan perawatan intensif dan mencegah mereka dari kematian. Solusi yang lebih baik akan menggunakan terapi profilaksis untuk mencegah timbulnya COVID-19 dalam kombinasi dengan tes diagnostik cepat untuk mengidentifikasi mereka yang telah terinfeksi. Sebagai catatan, belum ada obat yang teruji secara klinis sebagai obat COVID-19. Para pakar dan ilmuwan kita sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin virus COVID-19. Ketidaktaatan warga akan memperberat pekerjaan para tenaga medis kita. Sekian yang dapat saya sampaikan saat ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai situasi dan kondisi bangsa kita sekarang. Terima kasih telah menonton, dan bila kalian suka dengan video ini silahkan tekan like, dan kalau tidak suka tekan dislike. Ajukan pendapat dan saran kalian di kolom komentar. Share video ini agar semakin banyak orang tahu. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dari saya Yusuf, dan sampai jumpa di video lainnya. Stay safe and stay healthy. Bye bye.